Selama ini para ustadz mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah hilang. Sehingga tidak dapat ditemukan bekasnya. Teks aslinya pun tidak dapat ditemukan dimanapun. Oleh karena itu, orang Yahudi dan Kristen menulis kitab dan mengakui bahwa kitab yang mereka tulis itu adalah dari Allah. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Gitu ya. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan di Al-Baqarah 79, mungkin Pak Noko bisa bantu, bahwa mereka atau Bani Israel itu setelah diberikan kitab-kitab, mereka juga menulis dengan tangan mereka sendiri dan mengaku itu adalah dari Allah. Itulah sebabnya Ustadz Yahya Waloni mengatakan kitab orang Kristen dan Yahudi itu palsu. Bible Kristen itu palsu. Dan Ustadz Grunda Juma mengatakan bahwa kitab orang Kristen dan Yahudi itu kitab bohong. Kitabnya mereka itu maudu alias bohong. Tapi kali ini saya heran. Kenapa Ustadz Juma mengakui kebenaran kitab orang Kristen? Terlebih kitab Yohanes. Mari kita dengar seruannya. Ungkapkan kebenaran itu, baca di dalam Yohanes 5. Nomor 36. Jangan menurut gereja. Jangan siap menurut Advent atau siap menurut Katolik. Ya betul. Kalau untuk mengungkap kebenaran, jangan kita minta dari pendeta, dari gereja Advent, dari gereja Katolik, apalagi dari ustadz. Jadi kebenaran itu bisa terungkap hanya melalui Alkitab. Terima kasih Ustadz. Saya sangat setuju. Kemudian Ustadz Juma ini menjelaskan isi Yohanes 5 ayat 36 tersebut. Mari kita dengar. Apa kesaksian Yesus terhadap dirinya? Baca di dalam Yohanes 5. Nomor 36. Itu sudah jelas sekali tuh. Berarti aku mempersaksikan diriku sebagai utusan Tuhan. Menghidupkan orang mati. Membuat orang buta berjalan. Itu untuk apa? Untuk mempersaksikan bahwa diriku adalah utusan Tuhan. Betul Ustadz. Bagus itu. Jadi Yesus itu adalah utusan. Tapi dia diutus bukan hanya untuk menghidupkan orang mati. Bukan hanya untuk membuat orang timpang berjalan. Tapi Yesus itu datang ke dunia ini diutus untuk apa? Menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita baca Matius 20 ayat 28. Yesus berkata, saya datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa saya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kapan Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang? Yesus menyerahkan nyawanya ketika di palang salib. Dia menyerahkan nyawanya di palang salib menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kebenaran Ustadz. Jangan dilupakan itu. Itu penting. Ustadz harus ajarkan itu juga. Karena itu kebenaran menurut Yohanes juga. Menurut Matius. Menurut Alkitab. Itu kebenaran. Artinya kitab saya itu mengungkap kebenaran. Jadi Yesus itu diutus untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa kesaksian Yesus terhadap dirinya? Baca di dalam Yohanes 5. Nomor 36. Itu sudah jelas sekali tuh. Berarti aku mempersaksikan diriku sebagai utusan Tuhan. Menghidupkan orang mati. Membuat orang buta berjalan. Itu untuk apa? Untuk mempersaksikan bahwa diriku bukan manusia biasa aku ini. Aku dari atas coy. Ya benar. Yesus itu bukan manusia biasa seperti Muhammad manusia biasa. Yesus bukan manusia biasa karena dia berasal dari atas, dari surga. Yesus bukan manusia biasa karena dia bisa menghidupkan orang mati. Yesus bukan manusia biasa karena dia bisa memberi hidup kekal. Mari kita baca Alkitab. Yohanes 10 ayat 27. Umatku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang berhak dan berkuasa memberikan hidup kekal kepada manusia hanyalah Tuhan.
Berarti Yesus itu bukan manusia biasa. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Yesus bukan manusia biasa karena dia memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Mari kita baca Alkitab. Matius 20 ayat 18. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus bukan manusia biasa karena dia memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Yang memegang segala kuasa di surga dan memegang segala kuasa di bumi hanya Tuhan. Yesus memegang segala kuasa di surga dan memegang segala kuasa di bumi. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Berarti Yesus bukanlah manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Oleh karena itu, Ustadz, jangan lagi kamu ejek saya bahwa saya menyembah manusia bekas mayat. Seperti yang kamu katakan ini. Saya punya otak, makanya saya tidak menyembah manusia, mantan mayat. Ngerti kau? Kalau kau punya otak, nggak mungkin kau nyembah mantan mayat. Ngerti kau? Begini Pak Ustadz, Yesus mantan mayat itu kan sudah kita akui bersama bahwa dia bukanlah manusia biasa seperti Muhammad. Yesus mantan mayat itu berkuasa memberi hidup kekal. Berkuasa menentukan siapa saja yang layak masuk surga atau tidak. Itulah sebabnya saya datang sujud ke hadapan Yesus, menyembah, memohon, meminta kiranya Yesus bisa memberi hidup kekal kepada saya dan melayakkan saya bisa masuk surga. Itulah sebabnya saya menyembah Yesus mantan mayat itu. Terima kasih Ustadz.